Alhamdulillah, sekarang kita sudah masuk ke pertemuan 11. Nah, di sini ternyata kita bertemu dengan sifat Allah yang kebetulan tiga ini itu termasuk proses penciptaan. Jadi Al-Khaliq, Al-Bari, dan Al-Musawwir ini ternyata satu kesatuan. Makanya ini saya akan coba bedah atau kita akan kaji dalam tiga bagian, tiga bab. Pertama hari ini, kedua mungkin insya Allah minggu depan, dan minggu depan lagi insya Allah bagian yang ketiga. Kenapa? Karena memang ada banyak materi yang di dalam sini. Kita coba yang pertama, Mbak. Next. Nah, apa itu Al-Khaliq, apa itu Al-Bari, dan apa itu Al-Musawwir? Al-Khaliq ini adalah yang mengonsep, yang berpikir, yang memikirkannya. Jadi kayak mungkin semacam kalau dari kata-kata duniawi mungkin arsiteknya mungkin Al-Khaliq. Jadi dia mau memikirkan mau membuat apa, mau menciptakan apa, dia menjadi Al-Khaliq. Nah, kemudian ketika sudah ada konsepnya, sudah ada blueprintnya, kemudian Al-Bari, yaitu yang membuat bahannya. Kalau misalnya mau membuat buku ya, kita harus menyiapkan kertasnya, sampulnya. Nah, itu yang membuat bahan adalah Al-Bari. Kemudian ketika sudah jadi bahannya, kemudian harus dibuat atau dirangkai. Nah, itulah yang disebut dengan Al-Musawwir, perupa, pembuat, perangkai, yang merangkai. Artinya di dalam diri Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir itu satu kesatuan ada di dalam Allah yang memulai menciptanya lewat mengkonsepnya dulu, kemudian membuat bahannya, kemudian sekaligus merangkai atau menjadikan rupa atau merupa. Nah, yang membuat ini sesuatu yang menarik adalah ketika yang diciptakan tuh bukan bayan-bayan, bukan kaleng-kaleng, yaitu alam semesta. Bagaimana Allah itu bisa menciptakan alam semesta. Yang ini kita akan coba bahas. Next, Mbak. Nah, di sini ternyata banyak kalangan dan aliran yang mempunyai teori penciptaan alam, mulai dari saintis, mulai dari filosof, mulai dari agamawan, dan mereka punya rujukan masing-masing. Nanti kita coba bahas satu-satu. Next, Mbak. Nah, kita melihat dari pendapat saintis, ini mungkin sudah pernah kita pelajari di sekolah ya, entah itu di SMP atau SMA, bahwasanya dulu itu dikenal istilah Big Bang. Mungkin Pak Beni tahu nih Big Bang itu apa? Big Bang itu adalah kalau dari kacamata saintis, itu dulu awal mula alam itu berupa satu materi besar yang berupa kumpulan awan atau asap itu yang kemudian dia meledak, kemudian dia menyebar dan mengambang di angkasa. Itu menurut saintis ya. Jadi ada istilahnya Big Bang. Ketika yang besar tuh dia blur dan meledak, kemudian dia menyebar dan menjadikan galaksi, ada bintang, ada planet dan sebagainya tuh menyebar dan mengambang di angkasa. Itu menurut saintis. Kemudian yang berikutnya adalah pendapat filosof. Pendapat filosof ini lain lagi ternyata. Di sini dikenal dengan istilah teori emanasi. Emanasi itu artinya pelimpahan. Ada yang tahu maksudnya apa, Pak Beni atau yang lain? Teori emanasi, mungkin masih ingat? Dulu masih kuliah atau SMP. Jadi teori pelimpahan ya, atau teori pancaran ilahi. Ini sudah mulai ada kandungan agama, karena di sini ada teori filosof yang sekaligus juga agamawan. Tapi di sini dia punya teori emanasi, itu ada teori pelimpahan. Ketika kita punya semacam mangkok atau cangkir gitu, ada isinya. Nah, kemudian dia itu lama-kelamaan dia bertambah dan meluap, meluber dari
tempatnya mangkok tadi itu dia meluber ke cangkirnya atau di mana, itu adalah limpahan dari pancaran ilahi, itu meluber. Terjadilah alamnya itu dan semua hal yang terbentuk dari limpahan dari cangkir yang kelebihan muatan airnya, itu melimpah, meluber. Itu disebut sebagai teori emanasi. Itu teorinya para filosof. Nah, kemudian next enggak? Nah, ini yang terakhir adalah pendapat para agamawan. Di sini pun ternyata juga ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada dua yang paling mengemuka saling berbeda pendapat. Pertama adalah Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Mu'tazilah ini adalah paham yang sangat ekstrim, radikal, lebih kepada penalaran logis. Nalarnya sangat diutamakan. Meskipun dia agamawan, tapi dia lebih mengutamakan nalar. Jadi semua dinalar, apapun dinalar. Jadi kayak ekstrimnya dinalar. Tapi kalau Asy'ariyah tidak. Meskipun dia itu sebenarnya ikut Mu'tazilah awalnya, tapi kemudian dia merasa punya suatu pemikiran sendiri dan dia pengen metal, pengen mufarokoh. Akhirnya dia membuat semacam paham sendiri, yaitu Asy'ariyah, di mana di sana mencoba menemukan sisi tengahnya, tidak terlalu logis tapi juga tidak terlalu agamis sekali. Tapi dia, nah ini bedanya, kalau di dalam Mu'tazilah itu ada istilah Allah menciptakan alam ini sekali di awal saja, di awal saja. Nah, kemudian ketika ada peristiwa yang terjadi setelah itu adalah semacam sebab akibat yang terjadi karena ada A plus B jadi C, C plus D jadi E. Itu sudah menjadi suatu sebab akibat yang suatu hal yang wajar menurut Mu'tazilah. Tapi kalau Asy'ariyah itu tidak. Dia menganggap bahwasanya apa? Yang namanya logika itu ketika menurut pandangan Asy'ariyah tidak berlaku adanya sistem atau sebab akibat. Jadi dalam Asy'ariyah itu tidak berlaku hukum A plus B sama dengan C, tidak. Karena disitulah peran Allah. A plus B terserah Allah, A plus C terserah Allah. Tidak atau menafikan hukum sebab akibat. Nah, itu next. Nah, inilah yang kemudian disebut sebagai, kalau Mu'tazilah tadi adalah kumun, teori kumun. Nah, kalau untuk teori dari Asy'ariyah itu atomisme Asy'ariyah. Nah, di sini memang ada perbedaan yang sangat jauh, karena ketika kita teliti lagi, Al-Mu'tazilah itu kemudian merasa bahwa akal itu adalah hal yang utama. Jadi akal itu sangat diutamakan oleh kaum Mu'tazilah. Dan para Asy'ariyah itu mencoba untuk mencari jalan tengah, tapi sayangnya di dalam Mu'tazilah itu menafikan unsur sebab akibat. Nah, ini di antara perbedaannya. Kemudian yang berikutnya adalah, nah ini adalah Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Nah, apa yang dari kita hari ini coba bahas adalah mengapa dari kacamata pandangan sebelum adanya Quran seperti ini. Jadi kita kalau akan bahas itu, monggo kita diskusikan mengenai apakah memang di sini kita bisa bahas sebelum kita menginjak kepada masalah apakah Quran juga punya pendapat, karena memang di dalam Quran itu ada pendapat juga yang kita akan bahas minggu depan. Nah, untuk pembahasan sekarang ini kita sudah cukupkan untuk yang pembahasan mengenai penciptaan alam ini. Monggo kalau ada diskusikan, kita bisa diskusikan lebih lanjut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.